Masya Allah, Ustaz Abu Uwais yang telah merintis dakwah di Kota Raya sedikit demi sedikit, dan sekarang Masya Allah para ikhwahnya sangat banyak sekali. Kita lihat bagaimana kajian kemarin di masjid itu penuh masjid atas bawah, ikhwan dan akhwat. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, tidak disangka, tidak dinyana kita berada di atas apa? Atas kapal. Bukan atas laut ya. Atas kapal. Di dekat Pulau Ongka. Mana pulaunya? Ya? Oh, di sana. Alhamdulillah. Perjalanan kita dimulai dari kemarin pagi. Masya Allah. Begitu nikmat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di atas lautan. Lautan yang Allah tundukkan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan lautan sehingga kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, agar kalian dapat mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian bersyukur. Teman-teman sekalian, jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan lautan ini bisa dilewati, ya kan? Coba bayangkan kalau seandainya lautan ini dari mulai ujung pantai sampai ke pantai berikutnya di pulau yang lain misalnya, kalau semuanya itu ombaknya sebesar gunung misalnya, semuanya bisa dilewati apa enggak? Enggak bisa. Jangankan sebesar gunung, sebesar rumah lah misalnya. Ada yang berani lewat? Enggak berani lewat. Tapi ternyata Allah tundukkan lautan itu sehingga bisa dilewati. Dan itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar sebagian dari kita yang terutama pencahariannya yang di laut ya, kayak nenek moyang kita. Nenek moyang kita kan orang pelaut katanya ya. Sehingga bisa mencari dari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala, cari rizki. Nah, ternyata bukan hanya untuk itu. Jadi manusia ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lautan itu bisa dilewati, bisa diseberangi ya, bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mencari rizki, penghidupan. Bukan hanya untuk itu, tapi supaya apa? Di akhir ayat Allah sebutkan wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Agar apa? Agar bersyukur. Masya Allah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga salah satu dari ciptaan Allah yaitu laut ini dijadikan sebagai tempat yang bisa diseberangi, bisa dijadikan tempat berlayar, bisa dijadikan juga tempat untuk mencari rezeki. Maka semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri dari nikmat ini. Dan teman-teman sekalian, ketika kita melihat tentang bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau kita lihat dari mulai kemarin di Pulau Ongka sana ya. Di antara yang menakjubkan itu apa? Pasirnya itu berbeda dengan pasir yang lain. Ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasir yang satu dengan pasir yang lain di tempat yang berbeda ternyata tidak sama juga pasirnya. Kemarin tuh pasirnya kayak apa? Kayak tepung. Ya kan? Halus sekali, kecuali yang nggak ikut ya. Ya, yang nggak ikut nih. Nah, pasirnya itu kayak
Jadi kalau bawa donat nggak usah dikasih gula ya, langsung aja udah putih itu. Gitu. Ada lagi yang belum saya cerita kemarin. Itu airnya ada yang dingin, ada yang hangat. Kesananya lagi dingin lagi. Jangan-jangan ada yang Aduh, ada yang pipis. Tapi memang seperti itu, ada dingin, hangat. Ketemu yang dingin lagi, ketemu yang hangat lagi. Ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kekuasaan Allah itu sangat banyak. Nggak bisa dihitung, ya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat kedua terakhir ya. Bahwasanya kalau kita mau menghitung kekuasaan Allah itu nggak akan bisa ya. Walaupun lautan dijadikan tintanya, nggak akan selesai itu nulis tentang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, di ayat yang lain disebutkan kalaupun ditambah dengan 7 laut lagi nggak akan bisa, karena betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dihitung ya. Allah maha berkuasa. Maka dari itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ciptakan alam yang begitu indah, itu bukan hanya untuk dinikmati keindahannya, tapi untuk disadari tentang betapa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa menciptakan yang demikian, ya kan? Nah, demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini kita menuju ke pulau, karena kapalnya besar tidak bisa langsung bersandar, maka kita pakai perahu kecil menuju ke pulau apa namanya? Pulau apa namanya? Ongka. Ongka. Pulau Ongka. Pulau yang tidak ada penghuninya.